Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan semangat pagi. Hari ini kita masuk untuk persiapan ulangan ya. Jadi nanti rencananya insya Allah ulangan akan dilaksanakan di pertemuan berikutnya. Jadi mohon silahkan kalian nanti bisa dipersiapkan. Kalau misalnya ada beberapa hal yang masih bingung boleh ditanyakan ke saya langsung aja lewat WA. Oke ya. Untuk persiapan ulangan hari ini, nanti kita akan membahas kisi-kisi. Jadi saya sudah menyiapkan soal, jumlah soalnya itu adalah 5. Ya, nanti tolong kalian pelajari kisi-kisinya. Ya, oke. Teknis pelaksanaan untuk kegiatan ulangan. Yang pertama, ulangan dilaksanakan secara daring. Yang kedua, ulangan dilaksanakan pada pertemuan IPA berikutnya. Terus waktu pelaksanaan ulangan itu selama 6 jam. Ya, jadi nanti mohon kalian betul-betul dipersiapkan dengan sebaik-baiknya ya. Jadi jangan sampai mengerjakan terlalu cepat sehingga nanti akan menyebabkan nilai yang kalian peroleh itu menjadi kurang maksimal. Seperti itu. Terus yang keempat, dimulai dari jam pelajaran IPA. Jadi kalau misalkan kok kalian jam pelajaran IPA-nya jam 8 ya, berarti dihitung mulai dari jam 8. 6 jam dari jam 8 berapa berarti? Kan berarti 9, 10, 11, 12, 13, 14 berarti sampai jam 2 siang. Seperti itu. Nah, dari jam 8 ya. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Berarti sampai dengan jam 2 siang. Terus berikutnya jumlah soal itu ada 5 dalam bentuk uraian semua. Oke, kisi yang pertama. Dijadikan gambar rangkaian listrik dengan rangkaian gabungan. Siswa mampu menentukan kemungkinan lampu yang menyala apabila diberi solusi saklar yang tertutup dan terbuka. Oke, kita lihat contohnya. Jadi misalkan ini rangkaian seperti ini. Ya, saklar 1, saklar 2, saklar 1, saklar 2, terus lampu 1, lampu 2. Nah, aliran listriknya dari positif ke negatif, maka otomatis seperti ini. Ya. Nah, hal yang perlu kalian cermati dari soal ini adalah lampu hanya akan menyala apabila rangkaiannya itu sudah rangkaian tertutup. Artinya dalam satu rangkaian itu tidak ada yang terbuka. Ya. Contoh misalkan. Dilihat. Apabila saklar 1 dan 2 terbuka, dua-duanya terbuka. Apakah dari rangkaian ini ada yang tertutup di sini? Oh, jelas tidak ada. Kenapa? Karena saklar 1 saja ini sudah terbuka. Ini otomatis sudah tidak mungkin akan ada listrik yang mengalir. Ya. Terus saklar 1 tertutup. 1 tertutup. 2 terbuka. Nah, dilihat. Otomatis aliran listrik yang mengalir di lampu 1 ada rangkaian tertutup nggak ini? Coba dilihat. Kan dari sini ke sini tertutup ya. Berarti nyambung ke sana, pol sampai sini, balik lagi ke sini. Berarti tertutup ya. Tertutup berarti maka otomatis lampu 1 menyala. Kayak gitu. Lampu 2 mati, lampu 3 mati. Nah, kayak gitu. Berarti di sini ditulis lampu 1 menyala, lampu 2 dan lampu 3 mati. Kayak gitu. Terus saklar 1 terbuka dan 2 tertutup. 1 terbuka, 2 tertutup. Nah, dari sini set ke sini ada arus listrik nggak ini? Di sini terbuka tadi. Maka otomatis tidak akan ada arus listrik walaupun saklar 2 tertutup. Maka otomatis ini jawabannya saklar 1 terbuka, 2 tertutup. Berarti lampu 1 mati, lampu 2 mati, lampu 3 mati. Terus saklar 1 dan 2 tertutup. Nah, 1 dan 2 tertutup. Sini ada aliran listrik dari sini, terus juga nanti ada persabangan dari sini. Ini juga mengalir ya. Kenapa? Karena sini tertutup. Nah, balik lagi ke sana. Berarti lampu 1 menyala, 2 menyala, 3 menyala. Nah, nanti tolong disesuaikan dengan soal yang besok keluar ya. Ini cuma contoh. Jadi ini kenapa pokoknya berani jelasin karena besok nggak akan keluar soalnya kayak gitu. Ya. Ya, jadi tolong dipelajari. Terus berikutnya. Sisi 2. Disajikan tabel daftar
alat listrik. Siswa mampu menentukan biaya listrik 1 bulan apabila harga listriknya sudah ditentukan. Misalkan di sini adalah Rp1.000 per kWh. Nah, sudah pernah dibahas ya di pertemuan berikutnya, berarti tinggal kita kalikan saja. Jadi misalkan yang diketahui cuma lampu, jumlahnya 4, dayanya 10 watt, digunakannya dalam waktu per hari itu 12, maka otomatis tinggal dikalikan saja. 4 kali 10 kali 12, nanti hasilnya berapa? Kalian hitung ya. Itu dalam hari. Nah, biasanya yang ditanyakan adalah per 30 hari, maka otomatis nanti hasilnya ya, ini nanti hasilnya berapa dikalikan dengan jumlah harinya berapa, 30 ya. Nanti juga hasilnya coba kalian hitung. Kemudian yang terakhir, nanti hasil dari sini tinggal dikalikan dengan harganya, berarti dikalikan 1000. Itu untuk yang nomor 2. Oke. Oh, sorry. Nah, kelupaan. Nanti hasil yang sini ya, jangan lupa dibagi 1000 ya. Kenapa? Karena ini masih WH. Nah, ini kan satuannya masih WH. Belum KWH. WH ke WH itu dibagi 1000. Jadi nanti hasilnya berapa? Ya, dibagi 1000. Nah, nanti hasilnya berapa? Dikalikan dengan Rp1.000. Kalau harganya 1000. Jadi ini dibagi 1000 kenapa? Karena dari WH ke KWH. WH ke KWH itu sama aja dengan dari meter ke kilometer. Nah, sama. Ya, dibagi 1000. Ini juga sama. Ya, dibagi 1000. Nanti habis itu dikalikan 1000 lagi. Kenapa? Kenapa dikalikan 1000? Karena harga listriknya adalah Rp1.000. Kalau di soal kok yang harganya itu 900 ya, maka otomatis ini jadi ganti 900. Ya, 900. Jadi intinya yang sini nggak bakalan berubah. Jadi memang harus dibagi 1000. Tapi kalau yang di sini tergantung dari harga listriknya berapa. Oke ya. Terus yang ketiga, siswa mampu menentukan alasan kenapa sebagian besar rumah menggunakan rangkaian paralel. Nah, kira-kira kemudahan apa yang diperoleh apabila rangkaiannya paralel? Nah, nanti mungkin seperti ini. Oh, bentar. Biar kalian bisa punya gambaran ya. Rangkaian paralel seperti ini misalkan. Ya. Ya, di sini nanti ada lampu. Di sini juga lampu. Di sini lampu. Kira-kira kemudahan apa yang diperoleh dengan rangkaian listrik seperti ini? Ya. Nah, nanti ini si lampu itu juga berperan sebagai hambatan ya. Jadi jangan lupa. Hambatan atau R besar. Nah, pengaruhnya apa itu dengan adanya R besar yang seperti ini? Terus juga kira-kira kalau misalkan di sini kok ada salah satu yang konslet. Nah, di sini kan nanti ada stop kontaknya ya. Misalkan lampu ini kok bermasalah. Ya, bermasalah. Kira-kira kemudahan apa yang diperoleh apabila rangkaiannya seperti ini? Dibandingkan dengan kalau rangkaiannya seperti ini. Nah, sakalarnya cuma 1. Walaupun banyak juga nggak akan pengaruh kan? Iya kan? Nggak akan pengaruh. Kenapa? Karena kalau misalkan ada satu yang terbuka, maka otomatis semuanya nggak bakalan nyala, iya kan? Jadi misalkan di sini baterainya. Nah, kalau rangkaiannya seri, satu terbuka ya otomatis semuanya nggak bakalan nyala. Kenapa? Karena ini rangkaiannya seri. Tapi kalau ini satu terbuka, yang lainnya masih tetap tertutup, nyala otomatis. Nah, kelebihannya apa? Coba nanti kalian pikirkan. Sebab ini pertanyaannya itu pertanyaan memang menggunakan logika ya. Jadi memang harus betul-betul dipikirkan. Makanya waktunya lama, 6 jam. Gitu.
Lanjut. Yang keempat, siswa mampu menyebutkan 3 upaya mencegah terjadinya bahaya listrik. Nah, ini gampang kan? Biar nggak bahaya listrik itu harus diapain? Nah, coba nanti baca lagi materinya, ya. Terus yang terakhir, jadikan gambar rangkaian listrik gabungan. Siswa mampu menentukan hambatan pengganti, arus listrik total yang mengalir pada rangkaian, arus listrik yang mengalir pada hambatan tertentu, sama tegangan listrik pada hambatan tertentu. Nah, misalkan soalnya seperti ini. Ini soal yang kemarin dipakai buat latihan kalian ya. Nah, masih ingat kan? Nah, yang perlu kalian ingat ya, perhatikan. Jika rangkaian seri, maka I-nya nilainya itu sama. Ya. Kalau rangkaian seri, maka I-nya sama. V-nya itu gabungan. Ya, berarti V1 tambah V2 tambah V3. Kayak gitu. Kalau paralel, I-nya atau gabungan. Jadi kebalikannya aja sebenarnya. I-nya itu gabungan. Jadi I1 tambah I2 tambah I3 dan seterusnya. V-nya paralel. Kalau V paralel itu V1 sama dengan V2. Nilainya sama. Oke, jika V-nya itu 12 volt, R kecilnya 1 ohm, R1-nya itu 4 ohm, R2-nya 4 ohm, R3-nya 1 ohm. Nah, perhatikan. R-nya posisinya di sini kan. Ketika kalian ditanya untuk hambatan penggantinya, gampang kan? Berarti kalau misalkan seperti ini, maka pertama yang harus kita hitung adalah ini. Untuk paralel. Berarti kalau dari contoh 1/4 tambah 1/4, hasilnya berapa? 2. L3-nya itu 1. Berarti 2 tambah 1 berapa? 3 ohm. Kemudian ditambah dengan R kecil. R kecilnya tadi 1 ohm. Maka otomatis hambatan penggantinya 4 ohm. Kalau ditanya hambatan pengganti. Ya, R besarnya adalah 4 ohm. Terus yang kedua ada suruh menghitung kuat arusnya, kuat arus total berarti I. Itu sama dengan V per R. Iya kan? Nah, V-nya berapa tadi? V total kan yang di sini. Berapa tadi? 12. Berarti 12 dibagi 4. Otomatis di sini 3 volt. Nah, perlu diingat nih, di sini 3 volt. Oh, sorry, 3 ampere volt. Maaf ya, I itu ampere. Di sini tadi berapa? 12. R kecilnya di sini 1. Nah, dilihat nih. Yang perlu kita ingat-ingat lagi, R1 dengan R3 itu masih bentuknya seri. Kemudian gabungan dari ini itu juga seri. Maka otomatis dilihat seri. Seri maka I-nya itu sama. Berarti I yang ada di sini berapa? 3 ampere. Ingat, nah, yang di sini juga 3 ampere. Yang di sini gabungan di sini juga 3 ampere. Kayak gitu. Oke ya. Terus habis itu tinggal kita lihat lagi bareng di sini lagi. Oke, dilihat. Nah, V-nya itu V1 tambah V2 tambah V3. Dilihat di sini itu udah ketahuan 12 volt. Iya kan? Maka otomatis kita bisa menghitungnya di sini. Sama yang ada di sini. Nah, cara menghitungnya juga sama kan? V sama dengan I kali R. I-nya berapa? 3 kali ininya berapa? 1. Berapa di sini? 3 volt. Berarti sini 12, ini udah 3. Yang di sini, yang R3 ini juga 1 ohm kan? Nah, tinggal dihitung lagi. 3, maka di sini juga otomatis 3. 12 ya. 12 sama dengan 3 tambah 3, V3-nya di sini. Berarti otomatis berapa? 6 kan? 6 volt. Nah,
Kita tetek hitung yang I sama V ada di sini. Berarti I dan V yang ada di sini udah nggak masalah. Tinggal yang jadi pertanyaan adalah yang ada di sini. Nah, sekarang tinggal kita lihat nih. Kalau paralel itu gimana? Nah, kalau paralel, I-nya itu adalah gabungan. I-nya adalah gabungan. Dilihat I yang di sini. Nah, itu nilainya adalah 3 ampere. Nah, 3 ampere. Itu adalah gabungan. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Cara menghitungnya bagaimana? Nah, berarti tinggal kita hitung menggunakan persamaan. Nah, persamaannya sama kayak tadi. Nah, V-nya itu sama. Mana tadi V-nya? V yang ada di paralel. Berapa ini? Nah, tadi 6 volt ya. 6 volt. Volt. V-nya udah ketahuan berapa? 6. Terus R-nya juga sudah ketahuan kan, R1 tadi berapa? 4. Nah, 4. I sama dengan V per R. V-nya tadi berapa tadi? V-nya 6. 6 per berapa? 4 ya. Berapa itu? 6 per 4. 6 dibagi 4, 1,5 ya? Bener. Iya betul, 1,5. Maka otomatis R di sini, R nya I di sini adalah 1,5. Yang di sini juga otomatis sama kan? Nilainya juga 4 sih. 6 dibagi 4 berapa? 1,5. Pak, bagaimana kalau di sini ternyata 2? Ya, R1-nya itu 2. R2-nya itu 1. Tinggal sama tuh. Berarti 6 dibagi 2 sama 6 dibagi 1. Nah, nanti hasilnya berapa? Gitu. Nah, itu cara menghitungnya. Oke ya. Itu saja penjelasan dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Tolong dibaca-baca lagi materinya ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.